Jadi seringkali partai politik ini shortcut mengambil calon-calon kepala daerah dari kalangan artis dalam rangka memenangkan pertarungan elektoral. Sementara di sisi lain mereka kerap kali bergeser ke Jawa Barat, ini yang dukungan partainya cukup banyak begitu ya. Di sini ada Deddy Mulyadi yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Purwakarta, Jawa Barat. Deddy Mulyadi tiba di TPS Rabu pagi ditemani ini oleh anak sulungnya. Deddy datang mengenakan pakaian serba putih langsung masuk ke TPS. TPS tempat Deddy Mulyadi nyoblos ini unik ya, dengan dekorasi layaknya kerajaan Pasundan, termasuk petugas KPPS yang mengenakan pakaian adat Sunda. Pada pilkada kali ini, Deddy melihat partisipasi masyarakat jauh lebih besar. Harapannya berjalan dengan tenang dan saya lihat suasananya sangat beda ya. Biasanya kalau hari pemilu jalan agak rame, sekarang malah kosong. Artinya bahwa saya melihat partisipasi publiknya akan meningkat. Bisa dilihat dari jalan yang kosong, orang hari ini tidak pergi kemana-mana kecuali milih kayaknya. Tuh tadi dia bilang partisipasi publik cukup banyak, tapi ternyata partisipasi dari kalangan artis juga banyak gitu ya, Ocha. Iya, khususnya di Jawa Barat, Bandung Barat ya, ini didominasi oleh artis-artis gitu. Nah, pemirsa, kita kalau ke informasi terkait kontestasi pilkada di sejumlah daerah yang diramaikan oleh sederet artis di Indonesia, di mana ketenaran artis pemirsa menjadi salah satu strategi partai politik mengusung memenangkan pilkada. Popularitasnya sebagai artis mengantarkan Rano Karno atau Sidul beberapa kali memenangkan kontestasi pilkada di Tangerang dan Banten. Kali ini Rano maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta, mendampingi Pramono Anung diusung PDI Perjuangan. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama sinetron Sidul Anak Sekolahan. Pilkada 2024 juga diramaikan oleh diva Indonesia, Krisdayanti. Meski gagal melenggang ke Senayan, mertua Atta Halilintar ini mantap mencalonkan diri sebagai wali kota Batu, Jawa Timur. Pertarungan pilkada di Jawa Barat didominasi belasan artis. Di antaranya Sahrul Gunawan yang kembali maju menjadi calon Bupati Bandung. Hengki Kurniawan yang juga petahana maju sebagai Bupati Bandung Barat bertarung melawan JJ Govinda, adik ipar Raffi Ahmad. Serta Gilang Dirga yang menjadi calon wakil Bupati Bandung Barat. Di luar itu masih ada sederet artis di Pilkada Serentak 2024. Di antaranya Gita KDI dan Ronald Surapraja yang maju sebagai Cawagup Jawa Barat. Muhammad Farhan, calon wali kota Bandung. Ada juga presenter Ramzi, calon wakil bupati yang meramaikan pilkada Kabupaten Cianjur. Sementara Luki Hakim maju sebagai calon bupati Indramayu. Penyanyi dangdut Alamba Dukun, calon wakil wali kota Banjar. Diki Chandra, calon wakil wali kota Tasikmalaya, serta pesinetron Bobby Maulana yang maju sebagai calon wakil wali kota Sukabumi. Sementara artis Vicky Prasetyo maju sebagai calon bupati Pemalang, dan Vicky Su, calon wakil Bupati Cilacap. Bermodalkan popularitas dan dukungan partai politik, apakah akan menjamin para selebritis ini mampu meraup suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah? Jadi seringkali partai politik ini shortcut mengambil calon-calon kepala daerah dari kalangan artis dalam rangka memenangkan pertarungan elektoral. Sementara di sisi lain mereka kerap kali mengabaikan aspek kompetensi dan kapasitas kepemimpinan publik yang memadai, karena konteksnya atau substansi dari pilkada kan seharusnya bisa menjamin sirkulasi kepemimpinan elit mendatang yang sensitif terhadap persoalan-persoalan daerah. Masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih dengan tepat calon kepala daerahnya. Tak hanya mempertimbangkan ketenaran, tapi juga rekam jejak, program kerja, serta komitmen para paslon. Tim Liputan melaporkan. Ramai banget artis yang ikutan ya gitu. Ikut, Lagi-lagi kamu udah nentuin belum?
Oh, Atau kamu mau jadi artis? kita lihat Oke. nanti kira-kira Iya, siapa. Harapannya adalah mereka bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, terpilihnya juga bukan karena popularitas, tapi Betul, memang betul. hasil kerjanya yang bagus ya. Iya, semoga masyarakat Indonesia juga, ya betul lah, popularitas itu dekat selalu dengan masyarakat, tapi awareness-nya terkait program-programnya juga bisa diperhatikan gitu ya, Betul. mana yang lebih visible. Kita akan lihat di TPS yang tadi ada artisnya, Yes. begitu ya. Kita kembali ke Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagaimana kondisi terkini di sana? Oke. Ada Wiki sepertinya sudah bersiap. Iya. Wiki. Di sini, wow, Aduh. makanan lah, ini kerak telur ya. Oke, tampaknya semakin siang semakin ramai. Ocha dan juga Reza, makin siang makin rame, makin seru ya. Iya, karena di TPS ini Betul. kalau datangnya udah semakin siang, mereka harus ngantri nih. Nah, Tapi itu dia. nggak perlu khawatir ya, Betul. karena ada tempat tunggunya nih. Dan menariknya lagi, Wiki di sini kan Ya. banyak banget jajanan. Jadi Betul. nunggunya tuh nggak bosen, bisa Nggak sambil ngebosenin. jajan. Area tunggunya memang dibungkus menjadi sebuah area jajanan kuliner. Kita bergeser, kira-kira ada kuliner apa aja? Iya, Tadi sempat tadi muter-muter tuh, sih. Iya, Ya. sempat muter-muter, ada ayam taliwang, Iya. terus ada empek-empek, ada somai. Hmm. Wah, banyak banget. Terus ini ada salah Oh ya, satu bakso nih. Malang juga ya Bu ya? Oh, bakso Malang ya, Ibu pengen bener. disebut ada Ada bakso bakso Malang katanya. Malang. Yang jelas ini adalah makanan-makanannya bisa jadi inspirasi Anda untuk makan siang pada kesempatan kali ini. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama salah satu kuliner khas Jakarta yang juga memeriahkan TPS di area ini begitu ya. Halo, apa kabar Bapak? Baik, Boleh agak maju Pak. Bapak namanya siapa Pak? Pak Solihin, Pak Solihin ini udah berapa lama sih jualan kerak telur? Ini khas Jakarta kan ya Pak? khas Jakarta asli. Udah berapa lama jualan? Ya sekitaran 20-an ada. 20 tahun? Ya, Oke. Nah, ini kalau misalnya berjualan di sini di Pilkada serentak ini penjualannya TPS ini. jika dibandingkan dengan hari-hari biasa larisan mana Pak? Ya larisan di sini. Di sini Ya, karena memang banyak banget ya, orang yang banyak jajan ya, banget. Pak, Ya. Oke. Oh, Siap. hari ini udah banyak banget nih Pak Ya. tadi yang beli. Alhamdulillah. Udah berapa yang tadi kejual Pak? Ya sekitar 50 porsi lebih. Oh, Oh. 50 porsi. Banyak juga ya. Iya, Kamu terus- tertarik jadi tukang kerak telur? Lumayan boleh jadi sih. bisnis suatu hari nanti ya. Betul, apalagi ini Oke. khas Jakarta ya. Betul, betul, betul. Terus yang saya pengen tahu nih, kira-kira apa aja sih bahannya Pak yang bedain kerak telur nih jadi khas gitu? Ebinya. Ebi. Iya, itu kan ada ebi, lada, garam itu. Udah itu aja. Kalau telur bebek sama telur ayamnya tuh rasanya benar-benar bedanya signifikan nggak sih Pak? Enakan telur bebek. Enakan telur bebek ya? Iya. Tapi terserah selera orang gitu ya. Iya. Oke, siap. Ya, Pak, ini kan lagi pilkada nih ya, Pak lagi pada nyoblos, lagi ingin memilih pemimpin Jakarta berikutnya gitu. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai insan yang bergerak di industri UMKM gitu ya, sebagai usaha kecil dan juga menengah, kira-kira apa sih harapannya kepada pemimpin baru Jakarta nanti, Pak? Harapannya biar ya pedagang itu aman, bebas, gitu aja. Ya. Oke. Soalnya kan yang di trotoar itu kan nggak diperbolehkan. Nah saya cuman berharapnya dikasih tempat Oke. gitu. Betul. Ya Apalagi itu ditambah aja ini, ya. adalah jualan khas Jakarta loh ya kan. Karena kuliner ini menjadi sebuah identitas khas dari sebuah daerah begitu ya. Baik, Bapak silakan dilanjutkan. Ini mungkin karena memang pelanggannya banyak sekali, kita tidak mau mengganggu. Jadi monggo silakan dilanjutkan. Tapi informasi yang menarik yaitu adalah masuk sini gratis. Betul. Tapi keluar harus bayar ya. Iya. Masuk jajan, habis itu pas keluar harus bayar. Semoga Jangan tadi lupa. bisa jadi inspirasi buat makan siang nanti ya. Betul Kita sekali. kembali ke studio, ada Reza dan Rosalin. Silakan Baik, ini teman-teman. sepertinya seru sekali begitu ya di sana. Kalau bisa, sebenarnya saya mau nyusul, tapi kalau enggak ya Kalau dibungkusin enggak aja ya lah buat bungkusin kita lah ya, kerak telur sama lumpia Semarang sama soto Betawinya. Terima kasih Wiki Thank you, dan Wiki juga Raisa. Raisa. Berikutnya kita masih akan ke TPS, begitu ya. Kita akan melihat bagaimana TPS tempat memilih dari Pak Haritanu Sudibyo dan juga keluarga ya. Betul. Kita akan saksikan bersama. Baik, sambil menunggu ya Reza ya tampaknya ya. Iya, Iya. kita masih akan melihat bagaimana persiapan di sana begitu. Iya. Tapi kalau tadi ada TPS unik ya, TPS Pak Jokowi tadi disebutnya sebagai TPS Jokowi yang lokasinya di sekolah. Yap. Tadi ada Deddy Mulyadi juga di mana TPS-nya bertemakan Kerajaan Pasundan Yes, begitu yes, ya. yes. Oh ini sepertinya sudah ada. Oke, Bagaimana? Kita akan lihat bagaimana persiapan di sana.
Baik, ini TPS biasanya kalau TPS-nya ada tema-tema tertentu diharapkan bisa menarik aspirasi dari masyarakat untuk datang ke sana begitu ya. Betul. Nah, tadi kalau Reza sempat ngomong juga ya, TPS ini kan punya keunikannya masing-masing ya. Kalau tadi di Jakarta kita banyak lihat peliputan dari TPS terpanjang di Kelapa Gading. Nah, ternyata Reza, TPS yang memiliki anggaran paling besar di Indonesia itu untuk kabupaten ya. Ternyata di Kabupaten Bogor anggarannya itu sampai hampir 100 miliar, 131 miliar bahkan. Ini lebih banyak daripada daerah lainnya ya. Betul, karena ternyata Bogor ini jumlah daftar pemilih tetapnya banyak sekali, kemudian juga secara geografis memang cukup kompleks ya begitu wilayahnya, sehingga diperlukan banyak sekali TPS di sana. Beberapa TPS challenging begitu ya. Berikutnya kita juga akan lihat tadi beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto ini juga telah menggunakan haknya begitu ya, hak pilihnya di TPS 08 Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita akan lihat bagaimana. Baik, ini pengamanan aparat termasuk dari Pas Pampres berjaga di lokasi, personil K9 diterjunkan untuk mengamankan TPS. Selain itu juga ada tim medis lengkap dengan ambulans yang disiapkan di lokasi untuk berjaga. Presiden ke-8 ini melakukan pemilihan. Iya, tampak Presiden Prabowo ini kan melakukan pemilihan di Bogor ya, sehingga kemudian yang ada dua surat suara. Dua surat suara. Nah ini warna biru dan juga warna merah. Artinya memilih untuk Gubernur Jawa Barat dan memilih untuk Bupati dan Wakil Bupati dari Bogor ya. Ya ini kehadiran Presiden Prabowo juga menimbulkan pertanyaan, kemana Bobi Kartanegara? Biasanya dia dibawa-bawa dengan strollernya yang imut itu kan? Betul, betul. Cuma mungkin ya karena kondisi di luar panas, gitu kasihan lah biar Bobi istirahat. Betul. Iya. Oke. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo bersama Ibu Iriana hari ini nyoblos di TPS 12, Kelurahan Sumbersari, Solo. Di TPS 12 ini memang dikenal warga sebagai TPS-nya Jokowi. Di TPS 12 Sumbersari yang berlokasi di SDN Sumber 3 Solo, nuansanya merah putih di sana. Iya, TPS ini memanfaatkan 2 ruang kelas yang digabung menjadi satu. Jokowi terdaftar sebagai pemilih 217, sementara Iriana terdaftar sebagai pemilih 199. Dengan berbagai dan keadilan serta Jadi unik ya TPS-nya Jokowi disebutnya memanfaatkan ruang kelas gitu. Kalau kita ngomongin, tadi kita lagi ngomongin soal TPS unik begitu ya. TPS unik bertemakan masing-masing tema begitu ya. Tadi Ocha juga bilang bahwa Kabupaten Bogor ini menjadi penggunaan dana yang paling banyak di Indonesia. Karena lokasinya atau letak geografisnya yang cukup challenging begitu ya. Distribusi surat suara juga membutuhkan cost atau biaya yang lebih besar. Termasuk juga daftar pemilih tetap yang paling banyak. Daftar pemilih tetap yang paling banyak di antara kabupaten ataupun kota lainnya. Nah, untuk itu ya kita usahakan lah ya gitu. Dengan anggaran yang sekian besar, kita harus terlibat lah ya dalam penentuan siapa masa depan yang akan menjadi pemimpin daerah kita ke depannya. Betul, tapi kalau kita ngomongin soal biaya yang cukup besar begitu ya, ternyata ada bukan beberapa daerah, ternyata hanya pemilihan gubernur di Jakarta yang bisa sampai 2 kali begitu ya, 2 periode. Ini ada beberapa syarat tertentu, salah satu syaratnya adalah harus melebihi 50% plus 1, itu batas minimal untuk pilkada hanya digelar 1 putaran di Jakarta. Betul, karena jika tidak mencapai 50% maka akan diselenggarakan putaran kedua dan pada putaran kedua akan dilihat siapa yang kemudian paling banyak untuk persentase angkanya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan kabupaten dan kota, ternyata persyaratannya tidak sama ya dengan kalangan atau kelas provinsi begitu. Karena di kabupaten ataupun kota yang penting memiliki persentase paling tinggi maka dia yang akan terpilih atau sah menang dalam pilkada
2024. Ya, ini didasarkan pada daerah khusus begitu ya. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya ini menjadi daerah khusus Jakarta walaupun undang-undangnya berbeda tapi ternyata persyaratannya juga masih sama. Dengan adanya 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta, bukan tidak dimungkinkan bahwa Pilkada Jakarta ini akan digelar 2 putaran. Tapi lagi-lagi kita belum tahu bagaimana hasilnya begitu ya. Kita harus menunggu, mungkin bisa ngintip-ngintip dikit dari hasil hitung cepat yang nantinya juga kami akan tampilkan di RCTI. Begitu pula nanti pastinya kita akan menunggu real count yang dilakukan oleh KPU daerah Provinsi Jakarta. Iya, ditambah lagi memang kabarnya. Nah ini kita ngintip TPS-nya Ali Syakib bersama dengan istri begitu ya, yang memberikan hak suaranya. Ini salah satu daerah yang cukup ramai artisnya begitu ya di Bandung. Nah Ocha sebagai warga Bandung juga pasti antusias nih melihatnya ya. Antusias dong ya, karena sebetulnya kita juga harus mencontoh Pak Ridwan Kamil tadi ya. Beliau menyempatkan dulu untuk mencoblos di kampung halamannya, terus kemudian balik lagi ke Jakarta ke rumah pemenangan gitu ya, membuat effort lah ya untuk pilkada yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini. Betul, nah kalau Kabupaten Bandung sendiri ini ternyata hanya ada 2 pasang calon yang cukup menarik adalah ada Dadang Supriyatna dan juga Ali Syakib nih sebagai pasangan petahana begitu ya. Walaupun pasangannya Dadang Supriyatna sebelumnya adalah Syahrul Gunawan begitu, yang sekarang dari wakil mencoba peruntungannya untuk maju sebagai Bupati Bandung, Kabupaten Bandung begitu ya. Nah ini sudah terlihat datang ke TPS tadi, ini kompakan bersama keluarga bajunya ya. Warna biru laut ya kalau kata Ayu Ting Ting tadi. Bersama dengan Ayu Ting Ting dan keluarga. Biru laut ini maknanya apa ya? Mungkin lebih bisa menghanyutkan warga. damai, tenang gitu ya. Didampingi sang istri untuk menyampaikan hak suaranya. Nah kalau misalnya memilih di daerah pemilihannya, ya bisa kita bilang sudah dipastikan akan memilih dirinya sendiri begitu ya. Tapi yang cukup unik ada beberapa kepala daerah yang maju, bukan domisilinya begitu. Tapi nggak mungkin kan milih calon yang lain kan. Iya, terkait ya, kita beralih ke TPS lainnya pemirsa. Di sini tampak keluarga dari Bapak Haritanu Sudibyo datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Baik, ini seperti biasa ya, melakukan pendaftaran terlebih dahulu, memberikan surat undangan, verifikasi KTP begitu ya, untuk melihat memang terdaftar dalam TPS tersebut. Iya, dan ini kita saksikan bersama ya Ibu Angela Tanu Sudibyo yang tengah melakukan registrasi, yang juga merupakan ketua umum dari Partai Perindo ya. Tampak didampingi juga oleh adiknya Ibu Jessica Tanu Sudibyo. Ya, biasanya setelah itu akan tunggu dipanggil untuk diberikan surat suara. Dan lagi-lagi kami ingatkan bahwa setelah menerima surat suara jangan lupa untuk mengecek kondisi dari surat suaranya. Jangan sampai mendapatkan surat suara yang lebih begitu, misalnya ada 2 atau justru surat suara dalam keadaan rusak atau jangan sampai sudah tercoblos ya. Dipastikan agar hak suara Anda bisa dihitung secara sah. Ya. Ya, ini tampaknya masih dilakukan menunggu gitu ya di tempat tunggu untuk kemudian namanya dipanggil. Baik, ini memang persiapannya tidak perlu menunggu lama begitu. Kalau kita lihat kondisi di sana sepertinya tidak terlalu ramai. Mungkin warga juga sudah memilih lebih awal ya, karena TPS sudah dibuka sejak pukul 7 pagi. Ya, pemirsa, Angela Tanu Sudibyo dan Jessica Tanu Sudibyo telah berkunjung dan berada di TPS 007 Menteng, Jakarta Pusat saat ini. Ibu Jessica Herdiana Tanu Sudibyo. Nah, ini sepertinya sudah mulai dipanggil ya. Benar-benar tidak membutuhkan waktu yang lama.
5 menit ya Untuk 5 tahun ke depan. akan berdampak pada 5 tahun ke depan. Iya. Nah ini suara-suaranya tuh enaknya seperti itu ya, diberikan sudah dibuka, jadi langsung bisa ngecek baik yang memberikan surat suara ataupun yang menerima surat suara sama-sama memastikan Iya. bahwa memang mendapatkan surat suara yang dalam kondisi baik. Betul. Dan untuk Jakarta sendiri hanya 1 surat suara ya untuk pemilihan gubernur dari DKI Jakarta. Karena peraturan perundang-undangan Betul. yang berbeda tadi bahwa memang kepala daerah lainnya Iya. baik itu di bawah provinsi Jakarta Iya. maksud saya, wali kota Jakarta Timur dan daerah lainnya Itu, dipilih langsung. Karena begitu ya. merupakan wilayah administratif ya. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pilkada Jawa Tengah menarik disimak bukan hanya karena Jawa Tengah memiliki jumlah suara terbesar kedua di Indonesia, tapi juga karena ada 2 jenderal TNI dan Polri yang berkontestasi. Dan berita ini sekaligus akan menutup dahsyatnya Pilkada 2024. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan hadir seputar iNews yang spesial Pilkada. Saya Reza Helmi. Dan saya Rosalin Chu. Pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan kami dan tentunya semangat demokrasi untuk masa depan daerah yang lebih baik. Kami pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.